Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting BlueStacks agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan di ikonnya BlueStacks ya. Ini silakan diklik kanan, kemudian open file location. Kemudian nanti akan otomatis langsung terpilih yang namanya HD player ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman tinggal klik kanan saja, kemudian properties. Kemudian di sini teman-teman silakan pergi ke compatibility, kemudian centang disable full screen optimizations, kemudian change high DPI settings, kemudian centang override high DPI, kemudian pilih yang application. Nah, jika sudah selesai bisa diklik OK, apply, dan OK. Kemudian di atas sini untuk alamat BlueStacks-nya ini silakan di copy ya. Jadi di kotak atas ini teman-teman silakan klik kanan, copy. Kemudian untuk file explorer-nya bisa di close. Kemudian langkah selanjutnya di desktop teman-teman ya. Klik kanan, kemudian display settings. Kemudian di sini teman-teman silakan scroll aja ke bawah sampai ketemu graphic settings. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman menjumpai atau menemukan fitur hardware accelerate GPU scheduling seperti ini, nah teman-teman silakan untuk dinyalakan saja atau di on-kan ya bagi yang memiliki fitur ini ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya di bawah sini teman-teman silakan klik browse saja. Nah, kemudian di kotak atas ini teman-teman tinggal klik kanan paste kemudian enter. Nah, nanti akan otomatis langsung pergi ke alamat si BlueStacks-nya ya. Kemudian kita cari yang HD player ya, yang ini. Jika sudah ketemu, teman-teman tinggal klik add. Nah, kalau sudah selesai, nah ini ya. Jadi di sini sudah ketambah ya. Kalau sudah ketambah, teman-teman tinggal ubah saja ke high performance ya. Jika sudah bisa diklik save, kemudian bisa di close saja untuk settingsnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, teman-teman silakan cari di menu pencarian, ketik power plan. Ya, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang choose a power plan, ya. Nah, kemudian di sini gua bakal kasih tahu terlebih dahulu ya. Sebenarnya untuk power plan itu silakan untuk teman-teman pilih yang high performance. Ya, yang ini. Ya, minimal high performance ya. Kalau misalkan teman-teman tidak ada untuk high performance dan adanya itu balance dan juga power saver, nah itu teman-teman silahkan komen saja di bawah, bang, kok gua nggak ada high performance ya? Nah itu nanti gua bakal bales, gua bakal kasih tahu gimana cara mendapatkan high performance ya. Minimal kalian pilih yang high performance ya. Nah tapi di sini kalau untuk gua secara pribadi, gua bakal pilih yang BitZoom saja ya, yang ini. Nah, jika sudah selesai untuk power plan-nya, kalian bisa close. Nah, kemudian sekarang kita akan langsung masuk ke emulator BlueStacks-nya. Jadi, teman-teman silakan buka terlebih dahulu untuk emulator BlueStacks-nya ya. Oke, jadi di sini untuk BlueStacks gua sudah kebuka. Jadi, kalau misalkan teman-teman sudah kebuka, teman-teman silakan di sini ya, di 3 garis yang ada di sini. Kemudian pilih settings ya. Karena kita di sini bakal men-settings untuk emulatornya ya. Nah, di bagian performance di sini ada CPU allocation. Jadi untuk CPU-nya ini teman-teman silakan sesuaikan dengan CPU yang ada pada PC atau laptop kalian. Misal kalau CPU atau prosesor gua itu punya 4 core ya kan. Nah, kalau 4 core kalian pilih high. Atau misalkan kalau punya 2 core seperti punya gua, maka pilihlah medium. Atau mungkin kalau misalkan core kalian itu di atas 4 ya. Nah, mending saran gua kalian pilih high saja karena maksimalnya itu di BlueStacks ya, itu bisanya di 4 core ya. Nah, tapi di sini gua pilihnya yang medium 2 core karena gua di sini menyesuaikan dengan CPU atau prosesor yang gua punya ya. Kemudian di bawahnya di sini ada memory allocation. Jadi untuk memorinya ini teman-teman bisa pilih ya. Jadi cara ngitungnya kalian itu cari terlebih dahulu RAM kalian itu punya berapa giga atau punya berapa GB. Misal kalau di laptop ya itu umumnya kan 4 giga ya, 4 GB atau 4 GB. Nah, kemudian teman-teman dibagi 2 ya kan, dibagi 2 berarti kan hasilnya 2 GB ya.
Nah, itu adalah untuk hasil dari memory allocation. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai RAM 4 GB, maka isilah 2 GB ya atau medium. Tetapi kalau misalkan kalian mempunyai RAM 8 GB ya seperti punya gua, itu tinggal dibagi dua saja, nanti untuk hasilnya adalah 4 GB atau kalian bisa pilih yang high ya. Nah, kalau misalkan RAM kalian itu 2 itu gimana ya? Nah, kalau untuk RAM-nya 2, kalian tinggal pilih saja yang low, yang 1 GB ya. Nah, kalau di sini gua pilih yang high karena RAM gue itu 8 GB ya. Kemudian di sini ada performance mode. Jadi untuk performance mode, setelah gua baca-baca ya, di sini ada 3 ya. Yang pertama balance, kedua high performance, yang ketiga low memory. Jadi di sini kita mengandalkan yang namanya RAM yang kita punya. Jadi kalau misalkan RAM kalian mempunyai 4 GB atau 4 GB ke atas, nah kalian bisa pilih yang high performance. Tetapi kalau misalkan RAM kalian itu memiliki 4 GB ke bawah atau 4 GB kurang, nah saran dari gua mending kalian pilih yang low memory ya. Nah, kalau di sini gua high performance karena RAM gua 8 ya, tapi kalau RAM kalian 2 ya kan, nah kalian bisa pilih yang low memory ya. Kemudian untuk frame rate di sini kalian tinggalkan 60 saja karena 60 ini sudah umum sekali. Kemudian untuk enable high frame rate ini bagi kalian yang mau FPS-nya ya kan sampai 240, tapi saran dari gua mending kalian 60 saja ya. Kemudian untuk enable phishing di sini matiin saja ya kan, matiin. Kemudian untuk display FPS during gameplay di sini tergantung kalian mau dinyalain atau enggak. Kalau di sini gua bakal nyalain saja. Jadi biar FPS-nya itu muncul ya ketika kita bermain ya. Nah, kemudian lanjut di bagian display ya. Jadi kita save change dulu ya berarti. Oh, kita disuruh untuk restart dulu ya. Oke, jadi di sini gua habis restart ya untuk BlueStacks-nya. Jadi kita bakal lanjut lagi di bagian display ya. Jadi kita di bagian performance udah selesai. Jadi kita pergi ke display. Nah, di display ini untuk display resolution landscape aja, kalian tinggalkan landscape. Nah, kalau misalkan kalian ketika main game di emulator BlueStacks dan misalkan kalian masih nge-lag atau masih lemot, nah untuk emulatornya itu kalian jangan full screen ya. Ketika kalian bermain, kalian jangan full screen kan ya. Dan kalau kalian masih nge-lag atau lemot, kalian juga harus mengubah untuk resolusi dari emulatornya. Contoh misalkan sebelumnya itu kalian main di 1920 kali 1080. Nah, kalian coba turunin ke 1600 atau mungkin ke 720 ya kan, atau mungkin ke paling rendah yaitu 540 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini gua bakal tinggalkan 1080 aja ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa pergi ke graphics. Ya, di sini lagi-lagi gua harus save change dan harus restart ya. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi di graphics. Nah, jadi untuk di graphics di sini untuk graphics engine mode, di sini teman-teman pilih performance saja. Nah, kemudian di bawah sini ada graphics renderer. Jadi untuk graphics renderer di sini teman-teman coba dulu ya. Misalkan teman-teman main game favorit kalian di BlueStacks. Dan untuk grafis renderernya teman-teman coba dulu di OpenGL. Kalau misalkan di OpenGL itu tidak ada masalah, nah kalian selanjutnya coba main di grafis renderer DirectX. Kalau misalkan di DirectX itu game kalian langsung nge-crash, error, black screen, nah berarti kalian cocoknya di OpenGL. Tapi kalau misalkan sebaliknya, maka teman-teman pilih yang DirectX saja. Karena setelah gua baca-baca, ternyata beberapa game yang ada di emulator itu ada yang cocoknya di OpenGL, ada yang cocoknya di DirectX, ya kan? Jadi kalian harus pinter-pinter ya, mau OpenGL atau DirectX itu tergantung dari game yang kalian mainkan di emulator BlueStacks ini ya. Jadi kalau gua bakal pilih DirectX saja ya. Kemudian lanjut di bawah sini ada interface renderer. Di sini teman-teman tinggalkan saja auto. Kemudian untuk AST
C Textures. Di sini teman-teman pilih yang hardware decoding. Ya, karena hardware decoding ini akan memakan GPU usage kita ya. Kalau misalkan software decoding itu akan memakan CPU usage ya. Jadi saran dari gua mending kalian pilih yang hardware saja biar GPU kalian itu kepake ya. Jangan ngandalin maksud saya jangan ngandalin prosesor atau CPU kalian terus ya. Kemudian untuk GPU in use di sini saran dari gua kalian nyalain saja ya. Nah, jika sudah selesai di sini sudah kita setting ya mulai dari performance, display, graphics ya. Nah, jika sudah kita save change, kemudian kita langsung restart now ya. Oke, jadi di sini gua sudah selesai ya untuk merestart emulatornya. Jadi untuk settingan di dalam emulatornya cuma terdapat di yang pertama bagian performance, kemudian yang kedua adalah display, kemudian yang terakhir yang ketiga adalah graphics ya. Nah, jadi itu untuk cara setting emulator BlueStacks ya. Dan kalau misalkan kalian masih ada yang nge-lag atau mungkin minta saran ya kan, nah kalian bisa tuliskan di kolom komentar saja ya, oke? Oke, jadi video tentang cara setting BlueStacks agar lancar dan tidak nge-lag pada PC itu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih buat subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!